Penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMP. Setelah kurikulum 2013, ternyata ini nanti akan ada kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu adalah karakteristik pembelajaran pokok, struktur kurikulum, dan pembelajaran proyek. Di sini saya akan menunjukkan beberapa hal, 4 hal ini, apa yang harus diketahui, bagaimana perbandingannya dengan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang pertama akan saya tunjukkan yaitu tentang karakteristik dari kurikulum merdeka 2022 ini. Silakan simak penjelasan dari teman saya. Kita mulai yang pertama, bagaimana karakteristik utama kurikulum merdeka khususnya di tingkat SMP. Seperti yang telah kami sampaikan di beberapa video kami bahwa karakteristik utama kurikulum merdeka paling tidak ada 3. Yang pertama nanti adalah fokus pada materi esensial, materi pokok, materi tidak terlalu luas sehingga nanti pembelajaran bisa lebih mendalam pada kompetensi dasar, terutama bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Kemudian karakteristik yang kedua adalah nanti ada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti nanti di tingkat SMP sekitar 25% alokasi waktu akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini yang ditekankan bukan hasilnya tetapi adalah prosesnya, yaitu bagaimana meningkatkan soft skill serta karakter siswa-siswa di tingkat SMP. Kemudian yang ketiga tentu saja ada fleksibilitas, baik itu fleksibel gurunya, siswanya maupun satuan pendidikannya. Fleksibilitas ini artinya guru ketika melakukan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing dan juga kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Selain itu juga ada beberapa hal yang berubah pada jenjang SMP di kurikulum merdeka. Di sini kalian bisa lihat ada 3 poin utama, yaitu PPKN berubah menjadi pendidikan Pancasila, informatika berubah menjadi mata pelajaran wajib, dan prakarya berubah menjadi salah satu pilihan pada mapel seni dan prakarya. Jadi itu, mari kita dengarkan penjelasan dari teman saya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah paling tidak ada 3. Yang pertama, mapel PPKN nanti berubah nama menjadi pendidikan Pancasila. Karena kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini yang paling digencarkan nanti adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari sistem pendidikan Indonesia itu akan dinilai berhasil jika nanti bisa menelurkan, bisa menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Makanya nanti PPKN akan diringkas menjadi pendidikan Pancasila, sehingga mata pelajaran Pancasila itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi bagaimana anak mampu mengamalkan, mampu memahami, dan juga nanti mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua nanti informatika akan menjadi pelajaran yang wajib. Kalau di kurikulum 2013 kemarin informatika itu menjadi salah satu pilihan antara prakarya dengan informatika, tapi di kurikulum baru nanti informatika akan menjadi mapel wajib. Di mana zaman sekarang era industri 4.0, siswa-siswi Indonesia diharuskan, diwajibkan untuk mampu menghadapi perkembangan zaman. Kalau zamannya sudah berubah tapi siswa-siswi kita tidak dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka kita jelas akan semakin tertinggal. Dan salah satu kompetensi yang dibutuhkan di era sekarang adalah mampu memahami informatika. Dan informatika ini beda dengan TIK. Apa bedanya? Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang berubah yang ketiga adalah prakarya menjadi salah satu pilihan pada mapel seni dan prakarya. Kalau dulu struktur kurikulumnya kan ada mapel seni dan budaya, kemudian ada juga prakarya atau informatika. Nanti mapelnya berubah menjadi seni dan prakarya. Jadi dalam mapel seni dan prakarya nanti siswa boleh memilih salah satu jenisnya.
seni tari, seni musik, dan seni-seni yang lain nanti akan kami jelaskan di struktur kurikulum, dan prakarya menjadi salah satu pilihan bagi siswa. Sedangkan yang ketiga adalah struktur dari kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP ini ada 3. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pendekatan. Terus yang kedua adalah hanya ada 1 fase. Nanti teman saya akan menjelaskan. Yang selanjutnya adalah struktur kurikulum SMP ini terdiri dari 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Baiklah, silakan menyimak dari penjelasan my friends. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pendekatan pembelajaran di SMP ini sangat fleksibel. Nanti Bapak Ibu boleh seandainya pengen mencoba tematik juga boleh. Seandainya pengen integrasi antar mapel juga dipersilahkan. Atau masih tetap berbasis mapel, berdiri sendiri-sendiri per mapel juga dipersilahkan. Mana yang terbaik, mana yang paling efektif nanti dipilih oleh Bapak Ibu dan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, pada SMP ini hanya ada 1 fase, yaitu fase D. Jadi capaian pembelajaran yang dibuat memang hanya 1 saja. Nanti kita breakdown sekali lagi ke tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian ke ATP, kemudian ke modul ajar. Kemudian struktur kurikulum di SMP ini dibagi menjadi 2. Pembelajarannya itu dilakukan di 2 kegiatan. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler biasa di kelas. Kita mengajarkan anak-anak di kelas seperti biasanya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek nanti bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana menguatkan karakter-karakter siswa, khususnya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setiap mapel itu 25% akan dialokasikan ke proyek. Misalkan matematika ada 5 jam, berarti yang 4 jam nanti adalah kegiatan intrakurikuler, kemudian yang 1 jam nanti dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir kami ingin menyinggung sedikit mengenai pembelajaran berbasis proyek. Nanti di tingkat SMP itu dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun dan bisa memilih 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Bisa gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, juga kewirausahaan. Baiklah Bapak Ibu Guru, itulah tadi penjelasan singkat tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.